Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya, teman-teman? Baik ya, alhamdulillah. Eh, Tetap semangat ya, walaupun masa pandemi ini, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Seperti itu ya. Untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang tata ruang kantor. Tata ruang kantor ini berkaitan dengan materi yang kita bahas kemarin, yaitu tentang pengertian kantor itu sendiri. Kemudian saya punya kata-kata mutiara. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi untuk menghadapi masa depan itu kita harus persiapkan. Untuk selanjutnya, pengertian dari tata ruang kantor. Apa itu tata ruang kantor? Tata ruang kantor adalah pengaturan dan penyusunan seluruh mesin kantor, alat, perlengkapan kantor, serta perabotan kantor pada tempat yang tepat, sehingga pegawai dapat bekerja dengan baik, nyaman, leluasa, dan bebas untuk bergerak, sehingga tercapai efisiensi kerja. Jadi, tata ruang kantor itu biasanya didesain sedemikian rupa untuk keberlangsungan karyawan itu sendiri. Kemudian jenis-jenis tata ruang kantor. Ada berapa sih jenis-jenis? Yang pertama adalah tata ruang kantor berkamar atau bersekat atau tertutup. Tata ruang kantor ini bekerja dibagi-bagi dalam sekat ataupun kamar-kamar. Sekat kerja tersebut dipisahkan oleh tembok ataupun penyekat yang terbuat dari kayu. Jadi kantor yang dibikin sekat-sekat ini bertujuan untuk melatih konsentrasi karyawan itu sendiri. Berikut ini kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya adalah terjaminnya konsentrasi. Yang kedua, kerahasiaan dari suatu pekerjaan terjamin. Dan yang terakhir, bisa menjamin keberhasilan kerja. Jadi, sudah saya jelaskan tadi di awal, kalau kamar kantor yang disekat-sekat itu akan menjamin konsentrasi karyawan itu sendiri. Kemudian yang kelemahannya adalah komunikasi secara langsung antara pegawai menjadi tidak lancar. Nah, ini yang dikhawatirkan jika seluruh tata ruang kantor itu bersekat-sekat. Jadi komunikasi secara langsung itu antar pegawai itu tidak lancar. Jadi pegawai antar satu dengan yang lainnya itu tidak bisa akrab. Kemudian penggunaan ruangan kurang fleksibel. Yang ketiga, memerlukan ruangan yang luas. Jadi untuk membangun tata ruang kantor yang bersekat itu membutuhkan ruangan yang luas. Seperti ini penampakannya. Tata ruang yang bersekat bisa dilihat tiap kamar itu terdapat sekat-sekatnya ya, penutupnya ya, seperti itu. Kemudian tata ruang kantor terbuka. Tata ruang kantor terbuka adalah ruangan besar untuk bekerja yang ditempati oleh beberapa karyawan yang bekerja secara bersama-sama di ruangan tersebut tanpa adanya pemisah atau penyekat. Jadi ini kebalikannya dari tata ruang kantor tertutup tadi. Jadi ini tata ruang kantornya bersifat terbuka ya. Jadi kebalikannya tadi. Kemudian kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah fleksibel. Pasti fleksibel ini adalah tata ruang kantornya itu bisa terbuka, nggak perlu penataan yang secara khusus. Kemudian biaya lebih murah dalam hal pemeliharaan ruang kerja. Nah, ini tadi untuk pembangunan yang luas itu kan butuh biaya yang banyak. Jadi ini tata ruang kantor terbuka itu membutuhkan biaya yang murah. Kemudian memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi. Nah, kebalikannya tadi yang
kantor yang tertutup. Kalau kantor terbuka ini memudahkan dalam koordinasi komunikasi antar karyawan atau para pegawai. Jadi ini bisa membuat lebih koordinasi lebih akrab antar karyawan dan lain-lain. Kemudian kekurangannya adalah bisingan atau kegaduhan dapat terjadi. Nah, kekurangan ini dapat terjadi karena setiap pegawai antara satu dengan lainnya itu sering berinteraksi, jadi menimbulkan kebisingan ataupun kegaduhan. Kemudian karyawan sulit konsentrasi karena kegaduhan tadi, karena sering diajak ngobrol sama pegawai yang lainnya, itu membuat karyawan sulit berkonsentrasi. Kemudian yang ketiga adalah sulit merahasiakan pekerjaan yang sifatnya rahasia. Nah, setiap pegawai itu kan punya privasi sendiri, jadi pekerjaan yang membutuhkan privasi itu sulit dirahasiakan karena kamarnya yang terbuka itu. Nah, seperti ini kamar yang terbuka, jadi bisa dilihat ya nggak ada sekat-sekatnya. Terus yang kanan ini seperti warnet ya, terbuka gini, warnet zaman dulu. Jadi kalau salah satu bekerja, yang lain nengok itu kan bisa lihat pekerjaannya orang lain, jadi rasa nggak nyaman lah karyawan itu kekurangannya. Kemudian yang ketiga adalah tata ruang kantor bias atau berpanorama. Jadi untuk tata ruang kantor berhias ini, lingkungan kantornya itu nampak pemandangan seperti alam terbuka. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah karyawan akan merasa betah dan nyaman bekerja. Nah, ini salah satu kelebihan dari kantor ruang yang berpanorama itu, karena karyawan akan merasa betah itu disebabkan kantornya itu nyaman. Ya, kantornya itu nyaman. Kemudian produktivitas kerja menjadi meningkat karena kenyamanan tadi. Pegawainya itu langsung bermotivasi diri dalam bekerja karena dilihat enak, kemudian tempatnya nyaman seperti itu. Kemudian kantor terlihat lebih segar. Terus kekurangannya adalah membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Nah, untuk membangun tata ruang kantor yang berpanorama itu, yang mempunyai sifatnya ada pemandangan, itu membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Itu salah satu kekurangan. Yang kedua, konsentrasi juga dapat berkurang apabila terdapat sesuatu di luar ruangan. Biasanya ini karyawannya ngelamun karena saking enaknya nyamannya itu, biasanya malah konsentrasinya tidak fokus gitu. Seperti ini ya tata ruang kantor yang berpanorama. Jadi terbuka seperti ini, ada tanaman-tanaman hiasnya juga seperti itu. Kemudian kemudian jenisnya tata ruang kantor gabungan. Jadi gabungan antara bentuk ruangan kantor yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi tata ruang kantor gabungan ini kantor gabungan antara yang bersekat dan terbuka. Jadi ini gabungan lebih fleksibel. Kelebihan dan kekurangannya. Dari kelebihannya adalah dapat menyerap keunggulan dari jenis tata ruang kantor yang lain. Jadi kelebihan ini dapat menyerap berbagai jenis tata ruang kantor yang lain. Seperti misalnya tata ruang tertutup itu bisa membuat merahasiakan privasi setiap karyawan dan tidak membuat kebisingan. Kemudian ada yang terbuka itu membuat antar karyawan itu saling berkomunikasi dan berinteraksi. Kemudian yang kedua adalah terlihat dinamis dan tidak kaku. Yang ketiga adalah bebas mendesain ruang kantor sesuai keinginan perusahaan. Jadi tidak ada ketentuan untuk mendesain tata ruang kantor yang sedemikian rupa, tapi
bebas mendesain ruang kantor untuk kesesuaian agar lebih nyaman. Kemudian kekurangannya adalah biaya perawatan dalam pembangunan kantor lebih mahal. Jadi biaya perawatan dan khususnya pembangunan itu lebih mahal karena gabungan-gabungan itu tadi juga membutuhkan biaya yang mahal. Dan yang kedua adalah desain ruang kantor jadi tidak jelas dan kurang terdata. Ini disebabkan karena yang awal tadi mendesain ruang kantor sesuai keinginan. Kalau sesuai keinginan itu tidak direncanakan, maka ruang kantor itu tidak jelas dan kurang tertata. Gitu. Kemudian yang terakhir, fungsi dari masing-masing ruang jadi kurang jelas. Untuk fungsi-fungsi dari masing-masing ruang tidak jelas ini biasanya karena tata ruangan itu gabungan, jadi ada yang privasi dan juga ada yang terbuka. Jadi itu tidak ada kejelasan mana yang privasi, mana yang terbuka. Nah, seperti ini nampak kantornya, ada yang privasi, kemudian ada yang terbuka. Baik, terima kasih. Kesimpulan, kesimpulannya ya. Kesimpulan dari tata ruang kantor ini adalah tata ruang kantor itu terdapat 4, yaitu tata ruang kantor bersekat. Tadi yang bersekat ada penutupnya, sekitarannya itu untuk membuat tata ruang kantor itu lebih privasi, lebih berfokus karyawannya. Kemudian yang kedua, tata ruang kantor terbuka. Nah, untuk tata ruang kantor terbuka ini agar karyawannya bisa berinteraksi antar pegawainya. Kemudian yang ketiga adalah tata ruang kantor berhias atau berpanorama. Seperti tadi dibangun dengan berpanorama agar karyawan bisa santai, bisa nyaman dan bagus. Dan terakhir adalah tata ruangan gabungan. Gabungan ini bisa bersekat terbuka, bersekat berhias ataupun bersekat berpanorama. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon ini videonya dilihat. Apabila masih kurang jelas bisa diulangi lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Bila saya salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.